Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat. Ini adalah materi matematika SMP kelas 9. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Atau Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi di sini Y kita bisa gantikan dengan nama fungsi tertentu, yaitu fungsi F terhadap X. Selanjutnya, bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat? Atau bagaimana bentuk gambar grafik fungsi tersebut? Y sama dengan AX kuadrat sebenarnya merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan B sama dengan C sama dengan 0. Oleh karena itu, karena suku kedua dan suku ketiga di sini ada pengali 0, 0 B-nya kali X berarti 0. Ditambah C-nya 0, maka grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ketika B dan C 0, maka akan menjadi bentuk Y sama dengan AX kuadrat. Yuk kita coba eksplorasi melalui GeoGebra. Oke, kita lanjutkan untuk eksplorasi GeoGebra ya. Di sini grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Kita mencoba untuk A sama dengan 1. Ya, ketika A sama dengan 1, maka grafik fungsi kuadratnya berbentuk parabola terbuka ke atas. Dengan puncak parabolanya adalah 0,0. Kemudian kita akan coba lihat untuk A sama dengan 2. Untuk A sama dengan 2 masih terbuka ke atas parabolanya, kemudian titik potong, titik puncak parabolanya ada masih di 0,0. Namun demikian parabola ini semakin menyempit ya. Tidak selebar tadi. Kalau A sama dengan 1 kan lebih lebar, kemudian A sama dengan 2 lebih menyempit. Kemudian A sama dengan 3 juga masih menghadap ke atas atau terbuka ke atas dengan posisi parabola yang lebih menyempit lagi. Begitu juga untuk X sama dengan 4, A sama dengan 4, sehingga bentuknya kan Fx sama dengan 4x kuadrat ya. Kalau untuk A sama dengan 5, berarti Fx sama dengan 5x kuadrat. Ini juga masih terbuka ke atas dengan posisi parabola ini semakin menyempit, lebih sempit dibandingkan jika A-nya kecil tadi. Jika A-nya 1, ini lebar, semakin menyempit, semakin menyempit. Kemudian kita lanjutkan untuk A sama dengan 6, sama dengan A sama dengan 10. Maka grafik fungsi kuadratnya atau parabolanya masih terbuka ke atas dengan posisi titik balik minimumnya pada titik 0,0. Bagaimana jika grafik fungsi kuadrat ini A-nya negatif? Maka ketika A-nya negatif, kita lihat. Nah, di sini ternyata grafik fungsi kuadratnya menghadap ke bawah atau terbuka ke bawah. Dengan posisi
A itu negatif 1, maka di sini lebar ya. Lebih lebar dibanding dengan ketika A-nya negatif 5, negatif 6, negatif 8, atau negatif 10. Jadi ini semakin menyempit. Sehingga dapat kita katakan bahwa baik itu A-nya positif atau negatif, jika angkanya itu semakin kecil, maka grafiknya semakin lebar. Ini A-nya 1, kan A-nya negatif 1 kan angkanya kecil, negatif 1 atau satunya. Kita ambil angka satunya, ini maka lebar. Begitu juga dengan ketika A-nya positif 1, itu lebih lebar daripada A-nya 10. Demikian juga ketika A-nya negatif 10, dia akan lebih merapat atau lebih sempit ya. Bagaimana kalau A-nya 0? Nah, kalau A-nya 0 ini namanya bukan fungsi kuadrat ya, maka garisnya lurus. Ini adalah Y sama dengan 0 kan, jadinya 0 kali berapapun kan 0. Maka ketika fx sama dengan 0 atau Y sama dengan 0 berarti ya sumbu X. Maka dia bukan fungsi kuadrat. Nah, demikian mungkin ini untuk eksplorasi GeoGebra. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri dengan menyelesaikan permasalahan di sini. Nanti dijawab ya. Bagaimana pengaruh parameter A pada fungsi kuadrat. Tadi sudah Bu Guru jelaskan pengaruhnya jika A-nya positif bagaimana, jika A-nya negatif bagaimana. Kita lanjutkan kembali ke PowerPoint. Ke PowerPoint yang kita punya tadi. Ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengeksplorasi melalui GeoGebra tadi, kita akan coba melihat. Kita akan cermati satu persatu grafik fungsi kuadrat yang telah kita amati, yaitu grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat untuk A bernilai positif. Kita lihat dulu yang A-nya bernilai positif ya, yang tadi berarti menghadap ke atas. Ya. Nah, ini gambarnya ketika A sama dengan 1. A sama dengan 1, maka fx kita dapat tuliskan sama dengan 1x kuadrat. Atau kita hanya bisa menulis fx sama dengan x kuadrat. Ya, jadi dia menghadap ke atas, kemudian titik minimumnya adalah pada perpotongan sumbu x dan sumbu y, yaitu 0,0. Kemudian kita coba lihat lagi. Nah, kita dapat menuliskan ini tadi seperti yang Bu Guru katakan ya, bahwa fx sama dengan 1x kuadrat itu kita juga bisa menulis y sama dengan x kuadrat. Satunya tidak perlu ditulis karena dikalikan 1 itu kan sama saja hasilnya ya. Kemudian coba kita lihat bagaimana ketika A sama dengan 4. Ketika A sama dengan 4, maka fx sama dengan 4x kuadrat. Ya kan, nulisnya seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan fx sama dengan 1x kuadrat, maka grafik fungsi fx sama dengan 4x kuadrat ini akan lebih menyempit ya. Ini lebih menyempit. Kemudian titik puncaknya masih tetap, titik balik grafiknya itu masih pada titik 0,0. Kemudian kita menuliskannya adalah di sini grafik Y sama dengan 4x. Kemudian selanjutnya kita coba lihat ketika A-nya 9. Ketika A-nya 9, maka grafik fungsinya menjadi fx sama dengan 9x kuadrat. Ini kalau kita bandingkan dengan yang di sebelah kirinya tadi, akan semakin kecil ya, ini fungsinya semakin menyempit. Jadi Y sama dengan 9x kuadrat. Semua grafik fungsi dengan nilai A positif itu selalu menghadap ke atas ya. Ini menghadap ke atas namanya. Bentuknya U. Nah, U seperti itu. Oke, sudah jelas ya untuk yang A bernilai positif ya. Sekarang kita beralih ke grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat untuk A bernilai negatif. Nah, di sini
contohnya Bu Guru ambilkan fx sama dengan negatif 2x kuadrat, maka grafik fungsinya berbeda ya dengan yang positif tadi, dia menghadap ke bawah. Nah, kita menuliskannya adalah y sama dengan negatif 2x kuadrat. Jadi fx kan sama saja dengan y ya. Kemudian untuk titik puncaknya adalah sama. Baik A negatif maupun A positif itu titik puncaknya adalah 0,0 atau titik potong sumbu X dengan sumbu Y. Selanjutnya kita lihat untuk A sama dengan negatif 5. Maka grafik fungsi fx sama dengan negatif 5x kuadrat bentuknya tetap menghadap ke bawah dengan titik puncak di 0,0 atau pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y, sumbu X ini, sumbu X, sumbu Y yang vertikal. Bedanya dengan yang sebelah kiri apa? Iya betul, jadi ini semakin menyempit. Ini tadi lebar, kemudian berkurang kelebarannya. Dan ketika ini A-nya adalah negatif 2, kemudian A-nya kita lihat yang negatif 5, ini kan sebenarnya semakin mengecil ya. A semakin kecil tetapi dia semakin menyempit. Jadi ini berbeda dengan yang positif tadi. Kita tuliskan Y sama dengan negatif 5x kuadrat. Kemudian yang contoh ketiga adalah kita ambil fx sama dengan negatif 10x kuadrat. Nah ini semakin kecil lagi ya. Negatif 10 itu kalau dibandingkan dengan negatif 2, itu kan lebih kecil negatif 10. Lebih negatif itu lebih kecil. Ya, kalau kita lihat di grafik Cartesius, diagram Cartesius ini kan semakin ke kiri kan semakin kecil ya. Ini semakin ke kiri semakin kecil. Jadi kalau kita bandingkan negatif 2 dengan negatif 5, ini negatif 5 lebih kecil. Karena di sebelah kiri, nanti semakin ke sana semakin ke kiri ada negatif 10. Nah, ini negatif 10 ini semakin kecil dibandingkan negatif 2 maupun dibandingkan negatif 5. Jadi kita tulis grafik fungsi kuadrat ini adalah Y sama dengan negatif 10x kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan contoh beberapa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat, maka titik puncak grafik Y sama dengan AX kuadrat adalah titik 0,0. Jadi semua grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat itu titik puncaknya adalah 0,0. Baik itu A-nya negatif maupun A-nya positif. Ya. Jadi di sini kalau kita gambar ini sumbu X, kemudian sumbu Y, ada titik potong di titik 0,0 di sini, maka grafik fungsi Y sama dengan AX ketika ini A-nya positif atau negatif kalau menghadap ke atas begini. Iya, betul. A-nya positif. Ketika A-nya positif, maka titik puncak grafik adalah di 0,0. Ini 0,0 ya. Nah, di sini adalah titik puncak atau titik balik minimum. Karena ada di bawah disebut titik balik minimum. Maksudnya di bawah gimana? Nah, grafiknya menghadap ke atas, titik baliknya ada di bawah. Maka disebut titik puncak atau titik balik minimum. Bagaimana ketika A-nya negatif? Kita gambar dulu sumbu X. Kemudian kita gambar sumbu Y. Nah, grafik fungsi kuadrat untuk Y sama dengan AX kuadrat di mana A sama dengan negatif. Maka grafiknya berbentuk U terbalik. Bolehlah sebut N gitu ya. U terbalik atau N. Maka titik puncaknya ada di mana? Ya masih di titik 0,0 di sini. Ya. Masih di titik 0,0 tetapi di sini kita sebut sebagai ya titik puncak atau titik balik maksimum ya. Jadi ini adalah titik puncak atau titik balik maksimum. Karena apa? Dia menghadap ke atas. Jadi titik puncaknya ada di atas. Kalau di atas berarti maksimum.
Kalau tadi yang di sini A-nya positif, mana titik baliknya di bawah atau minimum. Kalau A-nya positif, A-nya negatif, sorry, maka titik baliknya adalah titik balik maksimum. Oke, jika A lebih besar 0, maka grafik terbuka ke atas ya. Jadi tadi kan kesimpulan kita ketika A grafik fungsi f(x) sama dengan AX kuadrat itu mempunyai titik balik atau mempunyai nilai maksimum di 0,0. Kemudian ketika menghadap ke atas atau A-nya positif, tadi ketika A-nya positif, maka titik puncaknya ada di bawah atau titik balik minimum, disebut titik balik minimum. Kalau A-nya negatif, maka disebut titik puncaknya adalah titik balik maksimum karena grafik menghadap ke bawah. Jadi positifnya maksimumnya di atas atau titik baliknya di atas. Nah, sekarang yang berikutnya adalah jika A lebih besar 0, maka grafik fungsi terbuka ke atas. Ya, jadi ini grafik fungsi akan kita gambar pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini adalah A lebih besar 0. Grafik menghadap ke atas. Nah, ketika grafik fungsinya itu A lebih kecil 0, maka grafik terbuka ke bawah. Ya, jadi seperti ini kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y yang vertikal, yang menghadap ke atas atau ke atas bawah ini sumbu Y, yang mendatar ke samping ini adalah sumbu X. Jadi kita gambarnya adalah grafik fungsinya terbuka ke bawah, ini terbuka ke bawah. Oke, ya. Selanjutnya untuk grafik fungsi kuadrat yang menghadap ke atas, semakin kecil nilai A, maka grafik semakin melebar, ya. Semakin kecil nilai A, maka grafik semakin melebar. Nah, ini perbandingan tadi ya yang kita eksplorasi ya. Ketika A-nya 0,3, nah ini tadi tidak ada 0,3, tetapi ini hanya untuk memperlihatkan ketika A-nya semakin kecil, tapi nggak boleh negatif ini ya, karena kita bahasnya adalah menghadap ke atas, berarti A-nya positif. Maka semakin kecil A, maka semakin lebar. Ini kita lihat. Nah, ini lebar ya. Grafik yang paling luar ini sangat lebar, karena A-nya 0,3. Kemudian ketika A-nya 1, ini kita lihat dulu. Ini grafik ini kita sebut sebagai KX sama dengan 0,3 X kuadrat. Ini lebarnya bisa kita lihat ya. Kemudian yang grafik kedua yang pink ini adalah grafik fx sama dengan X kuadrat. Nah, ini kita tulis fx sama dengan X kuadrat atau A-nya 1. Ini di bawah ini A-nya tidak tulis, kalau di atas kita tulis. Fx sama dengan 1 X kuadrat. Ini semakin menyempit. Dibandingkan dengan K tadi. Oh, ini kok namanya beda-beda? Ya, ini untuk membedakan. Kita sebut sebagai Kx, Fx, kemudian nanti ada yang berikutnya adalah Gx. Coba kita lihat yang Gx, yang berwarna biru. Nah, di sini Gx sama dengan 5X kuadrat. Ya, 5X kuadrat. Kita lihat yang lebih jelas. Gx sama dengan 5X kuadrat, maka lebih sempit dari dua grafik yang lain tadi. Selanjutnya yang warna hijau adalah Hx. Hx sama dengan, di sini Bu Guru buat Hx sama dengan 50X kuadrat. Dia akan semakin menyempit. Pada grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke atas ini, ya, kenapa semakin sempit ketika A-nya besar? Atau semakin melebar ketika A-nya kecil? Di sini Bu Guru gambarkan garis lurus yang memotong semua grafik tersebut. Sebagai fungsi H ini ya. Mengapa nilai A semakin kecil maka grafik semakin melebar? Nah, di sini kita coba lihat di sini X sama dengan 1. Ketika X sama dengan 1, ini titik potong terluar itu pada grafik terluar itu di titik C, kemudian grafik berikutnya ada di titik D, grafik berikutnya di titik E, dan grafik berikutnya di titik F. Nah, di sini
fungsi H ini jaraknya X-nya sama ya, tetap ya. Tapi kita punya, coba lihat untuk fx sama dengan 1x kuadrat, maka ketika A sama dengan 1, X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Di sini, X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Jadi, jarak antara X ini, sumbu X ini 1, kemudian jarak Y-nya hanya butuh 1. Ya, ini 1. Kemudian ketika Gx sama dengan 2x kuadrat, maka ketika A-nya 2, X-nya sama dengan 1, Y-nya berubah menjadi 2 di sini. Berarti kita butuh jarak Y itu yang semakin panjang dibanding tadi. Maka akan semakin mengecil. Nih. Kemudian ketika Hx sama dengan 5x, maka ketika A-nya sama dengan 5, X sama dengan 1, maka Y-nya 5. Di sini Y-nya 5, jadi 1,5. Semakin ke atas. Semakin ke atas itu kan semakin nanti grafiknya akan semakin kecil. Selanjutnya yang berikutnya adalah Kx sama dengan 10x kuadrat, maka Kx sama dengan 10x kuadrat kita tulis, kemudian A-nya adalah sama dengan berapa? 10, dan X-nya adalah 1, maka Y-nya 10. Jadi 1,10. Sama-sama X-nya 1, tetapi Y-nya itu semakin jauh. Ya, sesuai dengan A-nya. Ketika A-nya 1, ya Y-nya 1. A-nya 2 berarti Y-nya 2. A-nya 5, Y-nya 5. A-nya 10, Y-nya 10. Semakin ke atas ini semakin kecil. Dia akan butuh jarak yang panjang untuk mencapai titik itu, di mana jarak X-nya tetap, yaitu 1. Nah, jadi ini yang membuat kenapa grafik itu semakin menyempit. Ya, semakin menyempit ketika A-nya besar. Semakin kecil A-nya, maka grafiknya semakin lebar. Sekarang kita coba lihat untuk grafik fungsi kuadrat yang menghadap ke bawah atau A-nya negatif ya. Ketika A-nya semakin kecil, maka grafik semakin melebar. Ini berbalikan ya, berbalikan. Jadi kita gambar, semakin A-nya kecil, semakin melebar. Tapi kita ambilnya nilai positif A ya, nilai positif A. Jadi bukan nilai negatif A. Semakin nilai positif A kecil, semakin melebar. Nah, kita ambil contoh ini. Kx kuadrat sama dengan negatif 0,3x kuadrat. Jadi ini positif A-nya kan negatif 0,3. Kecil ya, maka dia lebarnya segini. Lebar sekali. Kalau kita bandingkan dengan A sama dengan negatif 1, ini akan semakin sempit. A sama dengan negatif 1x kuadrat atau A sama dengan atau kita tulis fx sama dengan negatif x kuadrat. Selanjutnya untuk yang berwarna biru di sini fx atau gx sama dengan negatif 5x kuadrat. Maka semakin sempit lagi. Dan satu lagi contohnya yaitu untuk A sama dengan negatif 50. Nah, ini yang H ini ya. Hx sama dengan A-nya negatif 50. Maka nilai positif A ini kan semakin besar ini. 50 dibandingkan dengan yang ini. Maka dia semakin menyempit. Karena semakin kecil nilai A atau nilai positif dari A, maka semakin lebar. Oke, gitu ya. Selanjutnya pada grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah, ini kita gambarnya seperti ini, sama seperti tadi ketika kita ambil garis X sama dengan 1, maka titik potongnya seperti ini. Nah, jadi mengapa ketika nilai positif dari A semakin kecil, grafik semakin melebar ya? Ini kita bisa lihat analisisnya, kita ambil X sama dengan 1, ini jaraknya sama, X-nya sama dengan 1, itu jaraknya selalu sama. Maka jika Fx sama dengan negatif 1X, kita hanya butuh A sama dengan negatif 1, maka X-nya 1, Y-nya negatif 1. Jadi ini jaraknya 1. Kemudian untuk Gx sama dengan negatif 2x kuadrat, Fx sama dengan negatif
Gx sama dengan negatif 2x kuadrat, maka A-nya sama dengan negatif 2. Ketika X-nya 1, Y-nya negatif 2. Jadi ini semakin ke atas. Kemudian untuk contoh ketiga, Hx sama dengan negatif 5x kuadrat, maka A-nya adalah negatif 5, X-nya 1, Y-nya negatif 5. Yang terakhir adalah untuk Kx sama dengan negatif 10x, maka A-nya adalah negatif 10. Ketika X-nya 1, maka Y-nya negatif 10. Jadi ini jaraknya semakin panjang. Ketika nilai positif X-nya semakin besar. Jadi dia semakin menyempit. Tapi kalau nilai positif X-nya kecil, maka dia semakin melebar. Di sini jaraknya kecil. Demikian apa yang dapat kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.